Tulodo Imadio Mangunkarso Tuturi Handayani. Selamat datang di channel Yadi Villain Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu. Mari kita berdoa sebelum mulai pembelajaran ini. Berdoa mulai. Baiklah, untuk materi kita akan membahas mengenai pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam persidangan BPKI tanggal 18 Agustus. Di sini yang pertama adalah hasilnya mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara 1945, kemudian menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, kemudian membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara, naskah Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh Undang-Undang hasil sidang kedua PPUPKI. 4 perubahan yang disepakati tersebut yaitu: A. Kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. B. Sila pertama yaitu ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan serumusan ketuhanan yang Maha Esa. C. Perubahan pasal 6 yang berbunyi presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. D. Pasal 28 di sini diganti menjadi pasal 29, kemudian diganti yang tadinya negara berdasar atas ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, fungsi konstitusi menurut Jimli Asidki yang pertama adalah penentu dan pembatas kekuasaan negara. Kemudian yang kedua, mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Kemudian yang ketiga, pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. 4. Pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. 5. Penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli. 6. Simbolik sebagai pemersatu. 7. Simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. 8. Simbolik sebagai pusat upacara. 9. Sarana pengendalian masyarakat. 10. Sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat. Nah, berikut adalah fungsi konstitusi menurut Jimli Asidki. Ya, semoga kalian semua dapat memahaminya dan menerapkannya dengan baik. Setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan negara. Pola ini dalam bernegara perlu diatur dalam suatu naskah berupa aturan hukum tertinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di sini berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukannya sebagai hukum yang paling tertinggi dan fundamental sifatnya karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan negara. Pola ini dalam bernegara perlu diatur dalam suatu naskah berupa aturan hukum tertinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia yang dinamakan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka semua peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar. Apabila Undang-Undang Dasar ini tidak dipatuhi, maka kehidupan bernegara kita mengarah pada ketidakharmonisan. Artinya, nanti akan berakibat bisa terjadi perang saudara, siapa yang akan dirugikan. Nah, tentu semua warga negara Indonesia yang akan merasa dirugikan. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus patuh ya. Dan sebagai siswa juga, kita harus tahu bahwa Undang-Undang Dasar Negara itu adalah harus kita jalankan dan harus kita taati. Nah, seperti halnya contoh ketika kita berada di sekolah, tentunya kita juga harus mematuhi tata tertib sekolah. Kehidupan dalam sekolah kalian dapat diibaratkan sama dengan kehidupan suatu negara. Keduanya memiliki peraturan. Kehidupan di sekolah diatur melalui tata tertib sekolah, sedangkan kehidupan dalam suatu negara itu diatur dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Marilah anak-anakku semuanya, kita harus memiliki komitmen untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan sebaik-baiknya. Baik para siswa-siswi, sekarang kalian jawab pertanyaan yang sudah tersedia. Yang pertama adalah 1. Apa manfaat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi warga negara serta bangsa dan negara? Silahkan kalian jelaskan.
Baiklah para siswa-siswi, silahkan kalian tulis pertanyaan yang sudah tersedia ya, kemudian kalian jelaskan dan catat di buku, lalu kirimkan hasilnya kepada Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.